Yang terhormat, sama-sama kita banggakan, Rektor Universitas Negeri Makassar selaku ketua sekaligus promotor untuk mahasiswa Bapak Budi Haryanto. Hari ini kita akan seminar proposal Prodi Administrasi Publik. Dewan Penguji yang saya hormati, Bapak Profesor Dr. Hasnawi Haris MHum selaku kopromotor, Profesor Dr. Haidar Akib MSc selaku penguji internal, Profesor Ribdan MSc selaku penguji internal, saya Hamsu Abdul Ghani juga termasuk penguji internal, dan Bapak Asosiat Profesor Dr. Sulaiman Samad MSc selaku penguji internal. Bapak Rektor, Dewan Penguji, peserta seminar yang saya hormati, hari ini Bapak Budi Haryanto akan memaparkan rencana penelitiannya pada program studi S3 Administrasi Publik yang berjudul Strategi Kepolisian Polrestabes dalam Pelayanan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Kota Makassar. Sebagaimana lazimnya, ujian ini akan dipimpin oleh promotor. Oleh sebab itu, secara singkat waktunya ini saya langsung mempersilahkan Profesor Dr. Insinyur Haji Hussein Sam MPP Ibu Asian Eng selaku promotor. Disilakan Prof. Tabe. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat selalu untuk kita semua. Salam. Yang saya hormati tim penguji yang terdiri dari Profesor Dr. Insinyur Hussein Sam selaku ketua dan sekaligus sebagai promotor, saya sendiri Profesor Dr. Hasnawi Haris MHum selaku sekretaris dan sebagai promotor, Profesor Dr. Haidar Akib MSI anggota penguji internal, Prof. Dr. Ribdan MSI ini ketua forum studi S3 Administrasi Publik Universitas Negeri Makassar juga sebagai penguji internal. Kemudian Profesor Dr. Hamsu Abdul Ghani MPD sebagai Direktur Forum Pasca Sarjana sekaligus anggota penguji internal, dan Asosiat Profesor Dr. Sulaiman Samad MSI selaku anggota sekaligus Wakil Direktur Bidang Akademik Forum Pasca Sarjana Universitas Negeri Makassar. Yang berbahagia tentunya adalah mahasiswa Saudara Budi Haryanto, kesehariannya sebagai Kapolrestabes Makassar, dengan judul Strategi Kepolisian Polrestabes dalam Pelayanan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Kota Makassar. Inilah judul yang akan dicoba dipresentasikan untuk kemudian mendapat tanggapan, sanggahan atau klarifikasi dari Bapak Dewan Penguji pada hari ini. Untuk kemudian nanti kita akan bersepakat dalam masukan, dalam saran untuk kemudian resmi menjadi proposal, dan ini menjadi kontrak untuk dikerjakan dalam waktu-waktu yang akan datang untuk menyusun atau melakukan riset untuk menyusun disertasi dalam rangka pencapaian gelar doktor dalam bidang administrasi publik di Forum Pasca Sarjana Universitas Negeri Makassar. Yang saya hormati juga para mahasiswa peserta seminar dan seluruh teman-teman yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Bapak dan Ibu yang sama saya hormati, untuk mempersingkat
atau menghargai waktu, saya kira saya langsung mempersilahkan kepada kandidat Dr. Budi Haryanto untuk memaparkan rancangan atau usulan proposal penelitian untuk disertasi dalam pencapaian gelar doktor di Fakultas Kedokteran Makassar dengan waktu biasanya 15 menit untuk digunakan untuk menyampaikan presentasi dari apa yang ingin ditawarkan kepada kita semua. Saya persilakan 15 menit dari sekarang. Baik, pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Bapak Pimpinan Sidang kepada kami untuk menyampaikan presentasi kami. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Negeri Makassar, Profesor Dr. Haji Husin Syam, MPP, IPU Asian Engineering selaku promotor. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Hasnawi Haris M.Hum, Wakil Rektor 1 Bidang Akademik UNM selaku co-promotor. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Hamsu Abdul Ghani MPD, Direktur Program Pascasarjana UNM selaku penguji. Yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Rifdan MSI, Ketua Program Studi S3 Ilmu Administrasi Publik UNM. Yang terhormat Profesor Dr. Haidar Akib MSI, Ketua Jurusan Ilmu Administrasi UNM sekaligus sebagai penguji. Yang saya hormati juga Dr. Sulaiman Samad MSI, Wakil Direktur 1 Program Pascasarjana UNM sekaligus selaku penguji, serta para hadirin, peserta dan mahasiswa Pasca Sarjana UNM yang telah hadir di ruangan ini. Melalui seminar proposal penelitian pada hari ini, izinkan kami untuk mempresentasikan proposal disertasi saya yang berjudul Strategi Kepolisian Polrestabes Makassar dalam Peningkatan Pelayanan Harkamtibmas. Slide 1 ada. Adapun latar belakang dalam penulisan kami awali dari Undang-Undang Kepolisian tentang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara, yang mana di dalam undang-undang tersebut pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi Harkamtibmas serta penegakan hukum dan perlindungan, pengayoman serta pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Tentunya dalam latar belakang juga memunculkan beberapa potensi gangguan Harkamtibmas seperti kejahatan kenakalan remaja serta konflik sosial yang sering terjadi di Kota Makassar. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik tahun 2021, Provinsi Sulawesi Selatan menempati posisi keempat provinsi yang jumlah kejahatannya paling banyak. Namun akhir-akhir ini kami mendapat kabar dari Mabes Polri, ini kan 2021 nih. Di 2023 sudah berubah. Jadi yang tadinya Makassar itu zona merah terhadap ancaman kenakalan remaja, konflik sosial serta kejahatan, sekarang sudah berubah hijau. Tentunya ini tidak terlepas dari bantuan seluruh elemen masyarakat yang membantu kami pihak kepolisian dalam mengemban tugas Harkamtibmas. Selanjutnya di sini perlu
mainkan peran Polrestabes Makassar sebagai pusat pengamanan bagi masyarakat dituntut untuk mampu menegakkan dan menjamin keamanan di Kota Makassar. Dalam memberikan pelayanan, memang harus ditekankan agar dapat Polri ini memberikan pelayanan yang memuaskan kepada masyarakat. Tentunya prinsip-prinsip kepolisian secara tradisional menekankan dimensi pemolisian yang proaktif, pemecahan masalah, serta kemitraan dan kerjasama dengan masyarakat. Kepolisian memiliki kewajiban untuk melindungi orang yang tidak bersalah dan untuk bertanggung jawab kepada publik. Petugas kepolisian harus mampu menunjukkan keseimbangan dan keterampilan verbal yang membuat konsep ini menjadi kenyataan serta membangun hubungan demokratis yang baik dengan publik. Adapun ada dua konsep utama kepolisian, yaitu kerja polisi merupakan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau kerukunan sosial dan penghormatan yang tinggi terhadap hak-hak individu. Tentunya semua ini bisa terjadi ketika petugas polisi mampu menunjukkan keseimbangan dan keterampilan verbal yang membuat konsep ini menjadi kenyataan dan untuk membangun hubungan demokratis yang baik dengan publik. Adapun rumusan masalah, ada 3. Yang pertama, bagaimana sih tipologi strategi kepolisian dalam pelayanan Kamtibmas di Polrestabes Makassar. Yang kedua, apakah faktor determinan strategi kepolisian dalam pelayanan Kamtibmas di Polrestabes Makassar. Yang ketiga, tentunya bagaimana kita bisa membuat model recommended model strategi kepolisian pelayanan Kamtibmas di Polrestabes Makassar. Lanjut tentang tujuan penelitian. Tujuan penelitian kami yang pertama adalah untuk mengetahui tipologi strategi kepolisian dalam pelayanan Kamtibmas. Yang kedua, untuk mengetahui faktor determinan strategi kepolisian dalam pelayanan dan Kamtibmas. Yang ketiga, untuk mengetahui model rekomendasi strategi kepolisian berkaitan dengan pelayanan Kamtibmas di Polrestabes Makassar. Lanjut tentang tinjauan pustaka. Di sini ada grand teori, middle teori, serta operasional teori. Kami menggunakan teori dalam grand teori yaitu Old Public Administration dari W. Wilson dan F.R. Taylor Northwood Strickland Weber. Yang kedua, teori New Public Management oleh Osborne dan Kepler tahun 1992 dan Hood tahun 1989. Yang ketiga, teori New Public Service oleh Den Haat dan Dan Haat 2003, Osborne dan Kepler 1996. Adapun dalam middle teori, kami menggunakan pelayanan dalam perspektif administrasi publik oleh Oliver 1981. Yang kedua adalah teori strategi dan tipologi strategi oleh Miles and Snow 1978, Michael Porter 1980, serta Mitch Beck 1985. Teori yang ketiga yaitu strategi pelayanan publik oleh Selang et al. 2022, Parasuraman et al. 1985, Ronin Junior dan Taylor 1994, Seth et al. 2005. Adapun operasional teori yang kami pakai yaitu pertama, teori tentang konsep dasar kejahatan oleh Alam dan Elias tahun 2018. Yang kedua, teori-teori kejahatan oleh Clark 2017, Baker 1968 atau Ehrlich 1973, Nagin 1997, Sherman dan Whisper 1995.
Yang berikutnya adalah teori tata kelola kolaboratif oleh Ansel 2012, Gunton MD 2003, Alexner 2012. Yang terakhir, teori konseling sebaya dalam menyelesaikan kejahatan. Ini masukan dari Pak Rektor. Terima kasih Pak Rektor. Oleh Bandura 1986, Turner and Set 1999, Milburn 1995, Devlin et al 2005, dan Timasev et al 1955. Dan yang terakhir adalah Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Adapun konsep kerangka berpikir kami, yang pertama tentunya masyarakat Kota Makassar ini sangat besar harapannya terhadap kepolisian yang ada di Kota Makassar. Polrestabes Makassar mempunyai landasan bekerja yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri dan beberapa potensi gangguan Kamtibmas tentang kejahatan, konflik sosial, dan kenakalan remaja. Tentunya potensi gangguan ini bisa akan kita atasi. Tentunya kita harus memberikan pelayanan publik. Kami mengambil teori dimensi pelayanan publik tentang tangibles, bahwa Polri harus memberikan kerja yang nyata bagaimana menciptakan Harkamtibmas yang ada di Kota Makassar. Yang kedua, reliability. Tentunya masyarakat mempunyai ekspektasi atau harapan terhadap Polri selaku pengemban Harkamtibmas. Dan yang ketiga, responsiveness. Bagaimana kita merespon cepat, tanggap tentang apa yang diinginkan oleh masyarakat. Yang ketiga, assurance. Harus cepat, tepat, dan jelas Polri ketika memberikan pelayanan terhadap masyarakat, khususnya tentang Harkamtibmas. Yang kelima, empati. Polisi harus mau peduli, memahami apa yang menjadi keluhan serta harapan yang ada di masyarakat. Tentunya ketika kita ingin menciptakan pelayanan publik yang maksimal, di situ ada hambatan serta pendukung. Hambatan serta pendukung itu bisa kita kelola sehingga pelayanan Kamtibmas bisa dilaksanakan dengan baik. Dari situ kita akan menciptakan strategi bagaimana meningkatkan pelayanan publik Harkamtibmas. Lanjut tentang metodologi penelitian. Yang pertama, lokasi dan jenis penelitian. Lokasi kami ambil di Polrestabes Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia. Jenis penelitian yang kami gunakan adalah kualitatif. Kedua adalah pendekatan penelitian. Penelitian deskriptif kualitatif kami gunakan. Yang ketiga, sumber data dan informan. Data premier dan data sekunder, yaitu manusia selaku informan, dan peristiwa serta tempat serta dokumen. Keempat adalah teknik pengumpulan data. Kami menggunakan wawancara, pengamatan langsung, dan dokumentasi. Yang kelima adalah analisa data, data collection, data condensation, data display, conclusion, drawing, atau verifikasi. Serta yang terakhir adalah analisis SWOT. Fokus dan deskripsi fokus penelitian kami, yang pertama adalah tipologi strategi kepolisian dalam pelayanan Harkamtibmas di Kota Makassar. Yang kedua, faktor determinan strategi kepolisian dalam pelayanan Harkamtibmas di Polrestabes Makassar. Ketiga, kami akan mencoba menghasilkan rekomendasi bagaimana strategi kepolisian dalam hal pelayanan Harkamtibmas di Kota Makassar. Itulah yang kami sampaikan melalui seminar proposal penelitian pada hari ini. Kami memohon maaf atas segala
kekurangan dalam penyampaian proposal kami, sekiranya Bapak penanggap dan promotor berkenan dapat memberikan masukan kepada kami dalam upaya memperbaiki proposal penelitian saya, kami sangat berterima kasih. Selanjutnya, waktu kami kembalikan kepada Bapak pimpinan sidang atau moderator. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kira kita sudah sama-sama menyimak, mendengar, memperhatikan uraian secara singkat rancangan atau proposal yang diajukan oleh kandidat Dr. Budi Haryanto. Ya, di tangan Bapak dan Ibu ada juga proposal yang seperti yang saya pegang. Saya tadi ketika coba kembali ke slide setelah ini, ini saya coba melihat kembali apa memang dalam tulisan ini digunakan metodologi. Oh, ternyata metode di sini ini benar. Ini bukan metodologi, tapi metode penelitian. Karena metodologi itu adalah kumpulan metode yang dimana dipilih adalah ya apa yang cocok dengan pendekatan penelitian, maka namanya metode penelitian, bukan metodologi. Ya itu satu. Ini saya perjelas dulu sebelum yang lain beri tanggapan. Nah, sebelum yang penguji utama memberi tanggapan atau masukan ataupun klarifikasi, saya ingin mempersilakan kepada pelor atau peserta yang ada dalam seminar proposal ini sebelum dengan penguji. Di acara ini hadir yang saya hormati Profesor Dr. Insinyur Sakir Sabara, ya NT, Ibu Asian Engineer. Ya, beliau ini boleh saya sebut sebagai tim pengamat, ya, atau sekaligus sebagai diharapkan juga bisa memberi masukan. Ya, jadi selain mahasiswa, peserta dan penguji, ya Pak Profesor Sakir Sabara juga bisa memberi masukan untuk memperkaya atau memberikan panduan jalan keluar dalam penelitian nanti kepada kepada kandidat Doktor Budi Haryanto. Saya persilakan kepada teman-teman peserta yang ingin memberikan masukan atau pertanyaan ataupun klarifikasi. Ada dari mahasiswa, ada dari yang lain yang sudah doktor atau yang sudah profesor. Prof Sakir. Dibolehkan Prof Sakir itu menyampaikan hal-hal yang berkaitan yang bisa memperkaya atau paling tidak memberi solusi agar mudah dalam melakukan riset nanti. Ya, silakan kalau ada. Izin Prof. Bisa sampai 3 ya. Karena Promopendus ini ingin melahirkan kebijakan yang handal, Ya. maka perlu mungkin masukan teori satu, Ya. yaitu pendekatan robust decision making, pendekatan pengambilan keputusan yang handal, Ya. yang dipopulerkan oleh Rand di Amerika. Ini yang menjadi tren baru di dunia pengambilan keputusan sekarang. Ya. Robust decision making, Ya. Nanti pengambilan keputusan yang handal dengan kejadian yang berulang-ulang. ya. Saya kira ini masukan yang bagus untuk pengayaan dari tadi itu teori medial teori, ya atau teori yang ketiga mungkin operational teori dia maksudnya. Operational theory. Ya. Karena tetap sama dengan cara pengumpulan datanya, sama pengolahan datanya saja yang Ya. sedikit ada tambahan. Ya, nanti kalaupun dipandang perlu, ya Prof Sakir ini bisa menjadi bagian dari
ko-promotor di luar ko-promotor yang sebenarnya. Bisa masukkan di situ. Nanti diminta untuk memberikan pengayaan teori ya. Meskipun dengan konsep ini sudah cukup, tapi boleh juga ditambahkan itu untuk pengayaan dalam pengambilan keputusan, jadi decision maker. Ya, saya banyak belajar juga tentang itu ketika saya S3 di Bogor. Ya, strategi pengambilan keputusan itu sangat banyak pendekatan yang bisa dipakai. SWOT itu adalah sebuah analisis pengambilan keputusan yang kadang-kadang sudah kita lewatin, tapi jika diperlukan juga dalam sebuah pendekatan yang bersesuai, itu juga tetap bisa digunakan. Terima kasih Pak Prof. Sakir yang luar biasa memberikan masukan. Ada yang lain? Tidak perlu ditanggapi Pak Arianto. Ya. Pak Budi, tidak perlu ditanggapi yang begitu, dicatat saja sebagai masukan. Ada lagi? Ya, silakan. Sebutkan nama. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa kami yang kami hormati pimpinan sidang dan para pengemudi, mahasiswa yang pertama mengucapkan terima kasih dan selamat kepada mahasiswa saya Pak Ansar dari Administrasi Publik S3 juga. Oh siap, ya. Alhamdulillah, langsung saja Pak, terkait dengan yang tadi setelah kami melihat sepintas penjelasan dari mahasiswa, kami ingin berada di urusan masalah pertama tentang topologi strategi, bagaimana topologi. Nah, yang kami mau tanyakan yang pertama adalah apakah memang dalam kajian pustaka ini sudah ada terkait dengan berbagai macam topologi terkait dengan strategi nanti akan digunakan. Karena kalau kita melihat kita memilih beberapa strategi topologi strategi yang ada, apakah memang sudah ada panduan kajian tentang itu? Yang pertama, yang kedua terkait dengan strategi, sejauh mana nantinya prinsip dari kepolisian sekarang tentang presisi di dalam di dalam menjalankan penelitian ini, sejauh mana tingkat pengedepannya presisi yang prediktif, responsif dan transparansi berkeadilan di dalam mendampingi perjalanan nanti penelitian Bapak. Saya kira itu saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Saya kira pertanyaan yang bagus dan bisa langsung diberi komentar oleh Pak Budi Haryanto. Ya, jadi masalahnya dan dikomentari sedikit apa. Baik, terima kasih Prof. Bahwa teori-teori itu sudah melalui kajian atau belum gitu ya? Ya. Kami sama tim sudah ke dalam ini. Ya, kami sama tim sudah, ini, ya. sudah lakukan kajian-kajian mana-mana teori yang pas untuk kami pakai untuk bahan disertasi kami. Ya, yang kedua kaitan dengan apakah tulisan kami ini berkait atau sejalan dengan program Bapak Kapolri tentang presisi, tentunya sangat berkait. Bagaimana kita memberikan pelayanan terhadap masyarakat untuk lebih baik lagi. Terima kasih. Jadi ini tipologi teori di halaman 24 dan seterusnya ini sudah diungkapkan di sini. Ini proposal ini sangat luar biasa. Ini tinggal masuk bab 4 kajian dan lebih diperkaya lagi dengan teori yang disampaikan oleh Pak Profesor Sakir Sabara tadi itu akan dan latar belakang ini ya sambil jalan penelitian untuk menambah bab 4 sampai bab 5 ini sambil jalan juga pelengkapan atau penyempurnaan bab 1 bab 2 tentang kajian teori dan bersamaan dengan hasil-hasil riset yang diperoleh. Jadi itu. Ada lagi? Saya satu lagi kalau masih ada. Masih ada dari peserta, dari floor. Kalau tidak ada saya pindah ke Dewan Penguji sambil menunggu kalau masih ada juga nanti kemudian menyusul. Saya silakan. Saya mulai dari daftar nama yang ada di sini. Saya Profesor Dr. Sulaiman Samad MSI.
Tapi silakan untuk memberikan tanggapan, sanggahan ataupun klarifikasi yang tentu yang diharapkan masukan yang lebih baik. Terima kasih. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan sidang, Pak Rektor, dan sekaligus sebagai promotor yang saya hormati, tim penguji yang saya hormati, semua peserta, dan lebih khusus pada asosiat kandidat doktor Budi Haryono. Budi Haryanto. Ya, saya telah membaca seksama isi proposal ini. Struktur proposalnya sangat memadai, kajian-kajian isinya juga sangat memadai, sehingga memang kalau kita mendengar tadi statement pimpinan sidang pertama bahwa sesungguhnya tinggal menambah karena strukturnya sudah, pola pikirnya juga jelas menurut saya. Cuma satu hal yang saya bisa beri penajaman saja sedikit, karena tapi tidak mengabaikan konten yang sudah ada, karena saya melihat pada kontennya itu sudah strukturnya bagus sekali, yaitu mungkin penempatan kata saja di judul supaya kesatuan konsep itu, kesatuan fokus itu bisa dimaknai sama. Misalnya di judul itu saya beri masukan, nanti bisa dipertimbangkan nanti. Coba sorot judul. Yaitu, nah ini sorot ini, ya, karena kalau kita mengatakan langsung strategi pelayanan Hamkamtibmas, jadi itu tidak boleh sebenarnya berpisah itu. Strategi pelayanan Hamkamtibmas di Poltabes atau di kepolisian Polresor kota besar. Stop di situ. Karena kepolisiannya sudah ada termasuk di kata Poltabes itu kan, sudah kepolisiannya. Jadi tapi kata memang tidak boleh bukan tidak boleh, akan dimaknai berbeda jika misalnya strategi kepelayanan itu bukan sebenarnya ini yang saya catatan ini ya, strategi pelayanan Hamkamtibmas di Polrestabes itu jangan diantarai bahwa strategi polisi kepolisian, strategi pelayanan. Jadi itu satu kesatuan fokus yang maknanya sama, lebih kesatuannya kelihatan, dan itu terjadi di Polrestabes. Tambahan sedikit, yang Bapak amati itu adalah fenomena-fenomena Hamkamtibmas di kota besar, ya kan? Aksesnya Bapak tentang Poltabes kan, yang Poltabes itu beberapa saja, mungkin satu di Sumatera boleh, satu di Jawa boleh, satu di Sulawesi boleh juga yang masuk itu, dan itu menggambarkan keutuhan yang akan Bapak lahirkan pada rumusan masalah ketiga, sehingga meskipun kualitatif itu tidak menggeneralisasi, tapi kelihatan lebih fungsional kemana besar. Sehingga saya kira peneliti ini akan tentu menjadi disorot secara nasional, sehingga sebentar lagi mungkin dari AKBP menjadi Brigjen. Itu aja Pak Ketua yang pada judul sebenarnya, karena jangan diantara itu kata, karena sebenarnya itu satu kesatuan makna, strategi pelayanan Hamkamtibmas di Polrestabes. Titik. Kalau strategi kepolisian, ya itu berbeda maknanya kalau ya, strategi Hamkamtibmas. Ya, ada rasanya penyelaan kata. Sebenarnya kalau makna katanya itu sama, tapi kesatuan fokus itu, karena yang sebenarnya kita mau cari adalah strategi pelayanan. Ya, bahwa itu di kepolisian itu nanti sudah ada di kata Polrestabes. Kalau ini kan strategi kepolisian dalam bentuk course-nya. Polisian khususnya Polrestabes Makassar dalam peningkatan pelayanan Hamkamtibmas. Beda maknanya itu ya. Saya medomani yang ini. Ya.
Ya, ini boleh juga menjadi opsi ini. Pak pimpinan Syria, maksud saya ini yang saya tadi pedoman baca sehingga beri kesatu. Nah, kalau ada yang begini, ini juga bisa menjadi opsi berikutnya. Ya, strategi polisian Poltabes. Nah, ini kan sebenarnya dalam judul sudah berulang kata kepolisian sebenarnya. Pol itu kan singkatan dari kepolisian, jadi ada 2 kata berulang, dan biasanya di judul itu kita menghindari pengulangan 2 kata kalau memang bisa dijelaskan dengan 1 kata, kecuali kalau memang tidak dijelaskan. Oke, bagus. Iya, juga. iya. Tapi maksudnya tadi ini pelayanan Kantipmas ini menyatu dengan strategi. Ya, strategi pelayanan yang kita cari sebenarnya Pak Rektor Tabe. Oh, strategi pelayanan Kamtibmas, Han Kamtibmas, ya itu. Strategi pelayanan Han Kamtibmas Kamtibmas di Polrestabes. di Polrestabes, ya, Makassar. Ya, Malah saya itu yang lalu itu waktu gagasan itu saya mengatakan jangan ada lagi Makassarnya sehingga Ya, betul. apa yang kita riset betul. ini bisa mengcover Betul, ya. seluruh Ya. wilayah kepolisian seluruh yang ada di Betul. di Republik Betul. Indonesia. Betul. Jadi Betul. bahwa fokus Ya. di mana kita melakukan riset adalah Ya. Makassar. Ya. Tetapi berlaku semua, Ya. jadi fokusnya di situ. Betul. Tapi ini kajian yang berlaku di kepolisian seluruh Indonesia. Ya. Pendapat. Nah, itu dengan harapan bahwa Ya. cara berpikir kita ini cara berpikir nasional. Ya, ya, betul. Bukan hanya bahwa penyelesaian di Kota Makassar ini, Ya. tapi nanti Ya. karakteristiknya itu kemudian tentu Ya. akan berubah ketika di Medan Ya. diterapkan ini konsep ini. Ya. Tentu dilihat karakteristiknya Medan. Ya. Nah, di situ penambahannya atau pengurangan Betul. karakteristik Ya. yang dipakai. Sehingga model ini kemudian model yang bersifat secara nasional di kepolisian. Betul. Saya selalu berpikir begini. Betul. Kalau Pak Budi ini kemudian Ya. besok sudah bintang 1, Ya. bintang 2, bukan tidak mungkin beliau menjadi orang nomor 1 di kepolisian. Itu Insyaallah. bisa diterapkan Insyaallah. dalam metode ini dan Ya. konsep ini. Bahkan kalau tidak, dimanapun mau berbicara tentang bagaimana strategi pelayanan Ya. Kantipmas di seluruh di Indonesia, dia bisa menjadi narasumber. Ya. Narasumber, Pak. Betul. Ya, karena ini berpikir secara nasional Betul. Ya. bahwa tempat pelaksanaan fokus untuk melaksanakan strategi Ya, ini itu dilakukan di Kota Makassar, Ya. Polrestabes Ya. Makassar. Betul. Seperti itu saya cara berpikirnya. Betul Pak Reto. Makanya tadi saya mengatakan stop di kata Polrestabes. Titik di situ tahu Ya. kata Makassarnya. Polrestabes manapun kota-kota besar di Indonesia pokoknya berlaku. kepolisian. Ya. Dan tapi pada itu saya ditambahkan, dan kalau hari ini ujian ini di expose media, boleh jadi kajian itu mengantarkan Pak Budi menjadi jenderal, ke jenderal, bukan lagi nanti setelah jenderal bisa gunakan. Kalau ini bisa juga pengumpan ini, pengumpan karena ada orang mengkaji tentang seluruh Indonesia. Saya kira begitu Pak Reto, saya sependapat dengan Ya, kajian terus nanti Indonesia. kita fokuskan Ya. di bagian akhir dari seminar ini. Ya. Ya. Bisa juga kalau nanti terakhir Pak Budi memberikan tanggapan dari seluruh Ya. Dewan Penguji. Biarkan Dewan Penguji saya beri kesempatan semua dulu untuk menyampaikan tanggapan, sanggahan atau klarifikasi ataupun masukan yang mungkin sangat berarti dalam penyempurnaan proposal ini. Ya, terima kasih Pak Sulaiman. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Profesor Dr. Hamsu Abdul Ghani. Beliau selaku Direktur Prompasa Sarjana sekaligus sebagai penguji internal pada kesempatan seminar proposal ini. Saya persilakan. Baik, makasih Bapak Rektor selaku promotor sekaligus pemimpin sidang pada hari ini. Dewan Penguji, hadirin yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, Pak Rektor, saya juga ingin memberi masukan tentang judul tadi. Saran saya, Polrestabes ini kan salah satu unit di
deretan kepolisian. Nah, Polrestabes ini kan untuk kota. Nah, bisa juga di Polres strategi ini. Jadi saran saya, strategi kepolisian dalam pelayanan keamanan dan ketertiban masyarakat. Nah, jadi kepolisiannya ini. Nah, Polrestabes ini kan salah satu bagian dari, kebetulan saja Pak Budi Hartianto ini Kapolrestabes di Makassar. Kan kalau strategi kepolisian itu kan bisa di Mana saja. iya di mana saja. Oleh sebab itu kalau saya sarankan, kebetulan lokusnya nanti ini di Kota Makassar, Polrestabes Kota Makassar. Nah, oleh sebab itu tidak usah muncul Polres, nanti di dalamnya sebagai lokus Polrestabes Makassar. Yang sesungguhnya strategi kepolisian dalam pelayanan ini kan bisa mulai dari polsek. Jadi gini, Siap. strategi kepolisian Ya. dalam peningkatan pelayanan Harkamtibmas gitu. Baik. Saya kira kalau dimunculkan peningkatan bagus juga. Ada penekanannya. Tapi tadi kalau dikaitkan dengan saran dari Pak Sulaiman, Iya. dia ingin menyatukan ini karena yang fokus ini akan menjadi kajian kita ini adalah strategi pelayanan. Oke. Jadi dia tidak Kepolisiannya suka dia. strategi kepolisian, tapi strategi pelayanan Harkamtibmas. Nah, keliru juga itu Pak Sul. Strategi kepolisian Ya. dalam peningkatan pelayanan Harkamtibmas. Iya. Ya. Karena Ya, kepolisiannya ini yang- jangan dipaksakan, itu harus bersama dengan pelayanannya. Hmm. Ya, Bisa. bisa cuma menjadi dua variabel nih Pak Rektor. Karena variabel meningkatkan pelayanan Harkamtibmas itu adalah variabel menjadi independen nih. Padahal ini kajian hanya satu variabel. Pakai itu pakai mic. Ya, baik. Tapi Pak Rektor, sebenarnya bisa juga, cuma analisis itu bergeser karena ini strategi kepolisian menjadi independen variabel, sementara pelayanan Harkamtibmas menjadi dependen, menjadi terikat. Itu juga bisa, cuma Yang saya hormati ko-promotor Bapak Profesor Dr. Hasnai Haris MHum, yang saya hormati Profesor Dr. Haidar Akib MSI, yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Haji Hamsu Abdul Ghani MPD, dan yang saya hormati sebenarnya juga ini guru saya sebenarnya dalam ilmu pelayanan publik, Asosiasi Profesor Dr. Sulaiman Samad MC. Ya, oke. Kalau saya lihat ini dari segi lokus penelitiannya luar biasa. Ini sudah core disertasi S3 yang luar biasa, menantang. Cuma dari fokusnya, saya tanya dulu Pak Budi, apa problemnya ada di strategi kepolisiannya atau di pelayanan Kamtibmasnya? Oh ya, bagus. Kalau begitu nanti jangan pakai dimensi pelayanan ya di rumusan masalah pertama. Pakai teori strategi tadi. Itu untuk melihat rumusan masalah pertama, jangan pakai 5 dimensi tadi, jangan. Tapi pakai teori strategi yang ada di disertasinya, bab 2-nya. Pilih salah satunya, bagus sekali di situ. Kemudian rumusan masalah kedua Pak itu luar biasa, membongkar faktor ya, penghambat pendukung dari strategi tadi. Tidak ada problem di pelaksanaan strategi sekarang kan dalam menghadapi gangguan Kamtibmas yang 3 tadi. Berarti nanti Bapak akan evolusi strategi yang ada sekarang menjadi role model di Indonesia, luar biasa. Kemudian di yang ketiga inilah novelty-nya yang mesti nanti dijual untuk pangkat jenderalnya mungkin insya Allah ya. The new strategi ya. Bagaimana prototipe strategi pelayanan Kamtibmas kepolisian luar biasa Bapak. Saya kira selama sebagai ketua poli ya. Yang lain Pak Rektor sudah saya catat, nanti saya beri timnya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Prof. Rifdan. Selanjutnya saya silakan Prof. Dr. Haidar Akib MSI. Terima kasih Pak Rektor. Tim penguji hadirin yang hormati, dan yang tentu yang sama kita banggakan ini kandidat doktor
Pak Budi, Pak Komandan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama tentu saya mengapresiasi bahwa Bapak akan menjadi doktor dalam bidang ilmu administrasi publik. Dan seperti tadi terlihat bahwa presentasi Bapak ini menjelaskan bahwa perubahan perspektif yang Bapak gunakan dari all public administration ke public management sebagai grand teorinya. Lalu kemudian masuk ke dalam, dan tadi begitu banyak tadi mulai dari judul sudah dikritisi, yang pada intinya saya kira memang harus jelas fokus pada lokusnya tadi itu yang dipermasalahkan. Misalnya tadi itu strategi peningkatan mutu pelayanan Harkantipmas pada Polrestabes misalnya begitu yang di dalam. Kenapa saya katakan begitu Pak Komandan? Karena saya lihat di kerangka konseptualnya di dalam, ya kata kunci untuk kualitatif itu kan di situ dimensi-dimensi yang dimaksud itu adalah dimensi mutu pelayanan yang atau rater itu yang Bapak tadi jelaskan, deskripsikan tadi saya kira ya. Jadi sampai saya tadi berpikir bisa juga nanti salah satu aspeknya adalah strategi peningkatan mutu pelayanan Harkantipmas pada Kapolrestabes misalnya gitu kan, misalnya karena di dalam itu core-nya yang mau diteliti tadi itu mutu pelayanan seperti tadi judulnya dengan tera di halamannya. Nah, karena ini seminar tentu hanya saran-saran saja. Saya sedikit melihat gini, mungkin bisa nanti dipertimbangkan untuk menggunakan gini, menggunakan new public services, perspektif NPS sebagai perspektif terakhir untuk sementara dari denhar itu. Kenapa saya katakan begini? Keamanan dan ketertiban itu adalah public goods, bukan private goods. Nah, sementara kita tahu dalam perspektif itu sedikit ilmunya Prof. Ridwan bahwa teori untuk NPM itu basis teorinya adalah ekonomi. Ya, takutnya nanti mekanisme koordinasinya tadi konsep-konsep strategi pasar yang dipakai dan seterusnya. Tapi memang menarik tadi, luar biasa tadi ada istilahnya Pak Rektor diulangi tentang sama frekuensinya. Itu strateginya kalau di bisnis marketing itu Pak Rektor strategi tidur bersama pelanggan katanya, tapi bukan meniduri pelanggannya. Nah, maksudnya kita turun sama-sama sehingga kita bisa tahu semuanya itu. Itu strateginya kalau nanti mau pakai strategi kita bisa tahu, oh sesungguhnya yang dimau oleh tadi ini anak nakal ini semua adalah sesungguhnya ya kalau kita tidur tadi itu sama konsepnya katanya itu Pak Bupati dulu mahasiswa kita Pak Rektor di Gorontalo dalam bukunya Trenyu itu. Jadi dia katanya sebagai bupati kadang-kala tidur di atas pematang sawah bersama untuk dapatkan informasi real apa yang dimaui oleh anak-anak yang selama ini dianggap nakal oleh petani, oleh masyarakat katanya begitu. Kalau dia dianggap sebagai provokator yang mengganggu keamanan ketertiban misalnya kan Pak Komandan kan gitu ya. Ya, sekali. Jadi saya kira ya, jadi keamanan ketertiban ini kan komunitas publik yang saya kira harus didekati, memang lebih pakai konsep ini saran saja new public services ya. Kalau new public management kan apalagi di sini saya lihat itu tahun 95 penelitiannya dijadikan dasar di Inggris ya kalau tidak salah itu ya di latar belakangnya itu, di Inggris juga sudah bergeser sekarang ke new public services, malah sudah ke new perspektif baru sekarang Pak Rektor itu saya lihat itu new governance state ya, kombinasi antara dua perspektif tadi itu NPM dengan Weberian state kalau itu. Tapi segitu hanya ini saja. Tapi ini sudah oke juga karena bicara strategi. Hanya saya supaya maksudnya tidak ini. Kemudian yang kedua saya lihat. Saya kira belum jelas tadi itu apa yang Bapak sarankan. Dari perkembangan perspektif administrasi publik Pak Rektor itu kan kalau pakai konsepnya Denhar and Denhar all public administration basis teorinya itu kan politik. New public management basis teorinya ekonomi. Ya, yang biasanya kalau ekonomi lokusnya new public services teori demokrasi. Ya, basis teorinya demokrasi kan. Jadi filosofi teorinya inilah yang mungkin ini. Nah, konsep penanganan misalnya gini, konsep tentang
mekanisme strategi pengaturan resources termasuk komoditas itu kan ada 4, ada yang altruis yang selama ini atau ada yang koersif ya, polisi kan biasa koersif ya, ada yang birokratik, dan yang terakhir adalah market mechanism. Kalau yang dipakai adalah NPM, nanti sifat mekanisme koordinasinya adalah mekanisme pasar transactionist. Itu mungkin itu aja pikiran saya untuk ini. Jadi Bapak yang cocok untuk new public services. New public services. Iya. Demokrasi. Atau pakai sintesis dari keduanya itu new governance state. Ya. Karena ini kelihatan lebih banyak itu kan mungkin karena di latar belakang itu ada dikutip hasil penelitian tahun 2005 di Inggris kalau nggak salah atau di mana itu, ya memang kepolisian yang masih gunakan NPM. Tapi kan sudah 2005 sudah. Nah, di Inggris saja juga sudah ini. Kira-kira hanya ini saja Pak, penguatan saja bahwa sudah semakin maju. Apalagi tadi yang kedua? Yang kedua, tadi itu yang kedua karena saya serang tadi mendengar istilahnya itu sama frekuensi. Ya frekuensi itu kalau mau bicara strateginya frekuensi tadi ya istilahnya itu tidur bersama pelanggan itu kalau di bisnis supaya kita bisa tahu ya sama seperti kan selama ini kalau Pak Rektor bersama ke Amerika banyak hal yang bisa dicerita ini, tapi kalau dalam kondisi tidak bisa, tapi kan kita sama-sama itu saya ya sama-sama dalam ini dalam kebersamaan waktu lama sehingga bukan saja explicit knowledge-nya Pak Rektor yang saya bisa tangkap, tacit knowledge-nya juga saya bisa tangkap. Itu tadi konsep strategi namanya strategi tidur bersama pelanggan. Itu. Yang tadi istilah kalau tadi Pak Rektor silakan sebagai harus sama frekuensi itu. Yang untuk itu tadi apa namanya konsep di sebaya itu. Yang bisa kita Ujungnya itu sama frekuensi tune in. ya. Tune in itu. Ya, endingnya ke situ Pak Asid ya. Nah, yang saya kira gini, ini sudah luar biasa sebenarnya ya. Luar biasa kok ininya Bapak menurunkan sampai grand teori atau teori makro, teori meso dan mikronya sudah oke saya kira. Nah, yang mungkin nanti yang lain lagi adalah ya seperti Pak Rektor juga. Pak Rektor kan saya ingat disertasinya kan saya hadir waktu kita promosi dulu itu. Pak Rektor itu kan menggunakan masalah AHP, Analytical Hierarchy Process. Ya secara sekarang alat analisis itu sekarang saya kira Pak Rektor berkembang menjadi ANP, Analytic Networking Process. Ternyata memang persis tepat tadi dari Pak Prof tadi sarannya aplikatif teori pengambilan keputusan. Jadi salah satu kalau mau menganalisis pengambilan keputusan misalnya yang tepat adalah seperti AHP, ANP sekarang Pak Rektor, Networking Process. Kalau dimasukkan tadi teori langsung masukkan itu analisisnya nanti. Tinggal ditempatkan nanti di bagian analisis data, beberapa teknik analisis gunakan. Mungkin memang SWOT memang ini malah SWOT mungkin di bagian ini saja dulu membedah awal kekuatan ininya, tapi kemudian iya ikan Pak Rektor ya lebih pakai AHP, ANP, Analytical Networking Process. Saya kembali ini ke ilmunya promotor utama kan. Itu saya betul bukan hanya sekedar karena rektor kita yang kita banggakan, tapi karena disertasinya itu luar biasa. Pendekatan analisisnya itu AHP. Hanya memang itu tidak pakai HP lagi istilah sekarang karena ada softwarenya ANP. Filosofi dasarnya sama cara kerjanya Pak Rektor. Saya kira untuk supaya tadi itu aplikatif teori yang Bapak Prof tadi sarankan itu cocok analisis nanti itu. Jadi dari pilihan keputusan, saya kira Pak tidak perlu saya ceritakan ke promotor kan itu analisis yang digunakan di disertasinya Pak Rektor ya. Saya masih punya sinopsis tulisannya Pak Rektor. Wah, cocok tadi. Nah, saya kira itu. Atau masalah kedua ini analisis HP. Ya. Masa ketiga adalah ini boleh. supaya Ya. itu Malah nanti ditambah lagi ini, mungkin juga ada lagi dipetakan dengan menggunakan IPA, Important Performance Analysis. Saya pasti ya. Cocok juga ditambah saja, ini kan saran saja Pak Komandan ya. Ya, tapi kan ya supaya beragam analisisnya tiga tujuan penelitian ini masing-masing menggunakan pendekatan analisis yang berbeda. Ya kan apalagi tadi calon. Itu saran, jangan terlalu bikin saya pusing juga. Tidak Pak Rektor. Yang motor ini kan
apa itu Ah. penanggung jawab utama juga adalah Mas. Nah. Jangan kau bikin pusing saya. Saran yang terakhir Pak Rektor, bagian terakhir juga sini pustakanya itu baca artikelnya Pak Rektor yang dipresentasikan kita bersama-sama di 2 bulan lalu di UKM yang itu ada, ini saya buka ini Pak Rektor, sudah ada di Google Scholar, sudah bisa dikutip program Mendeley nanti ini. Saya kira Pak Komandan ini bibliometric analysis of the role of the police in realizing public security and order. Ya. Itu sudah ada di Google Scholar, sudah bisa dicitasi. Ya. Artikelnya Pak Rektor. Ada nama saya juga. Jadi kalau dicitasi itu tercitasi juga saya. Saya kira ya kembali saya luar biasa yang mau dikerjakan ini tinggal saya kira di penajaman dari sistematisasi saja Pak Komandan ini. Ya, kalau judul tadi itu saya kira ya nanti Pak. Saya kira seperti yang di catatan tambahan karena Pak Rektor tadi mengatakan bahwa karena saya bagian dari penguji, saya kira kalau ada nanti draft atau ide nanti kita bisa rumuskan segera untuk kita buat artikelnya untuk dikirim ke jurnal. Seminar-seminar berikut sama international conference berikut sudah bisa diikutkan Pak Budi disertakan untuk bagian dari cuplikan disertasinya Pak. Yang ini sudah bisa melahirkan melahirkan konsep itu yang sudah kelihatan arahnya ya. Boleh Pak Rektor. Nanti tinggal ininya saja saya baca lagi dengan filenya, kita ambil sedikit bagian baru kita coba bahas lagi. Sama Pak Jenderal awal itu sudah ini mau yang kedua kali ini pergian padahal belum melakukan dengan perusahaan. Iya Pak Rektor. Ya, oke. Cukup dari saya Pak Rektor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kira penguji internal ini sudah selesai semua. Tersisa ini hanya promotor dan promotor. Untuk ke promotor, saya silakan Profesor Dr. Rasnawi Haris MHum. Kesehariannya beliau ini adalah Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Negeri Makassar. Saya silakan. Baik, Pak Ketua Sidang, Pak Promotor, Pak Rektor, selaku co-promotor yang membantu promotor utama mengantar Pak Budi Haryanto menjadi doktor, insya Allah saya sudah catat masukan mulai dari Prof. Sakir sampai pada komentar terakhir Prof. Eda sudah catat. Saya membayangkan betul kata Pak Rektor, jangan membuat pusing promotor karena hampir seluruh masukan itu bisa lahir novelty. Ini salah satu keunikan dari rancangan disertasi ini karena berpotensi melahirkan novelty pada banyak hal. Novelty pada rumusan masalah pertama dengan pendekatan atau analisis yang berbeda dengan rumusan masalah kedua sampai ketiga itu novelty-nya banyak. Nah, supaya Pak Budi ini juga tidak terlalu pusing untuk melahirkan banyak novelty, kita cukup satu misalnya saja. Dan saya kira pendekatan konselor atau peer counseling yang disebut Pak Rektor Konselor Sebaya itu adalah bagian yang menjadi pisau yang sangat tajam untuk kita publish bahwa inilah sebenarnya yang menjadi bakal menjadi novelty-nya atau temuan barunya Pak Budi. Jadi kalau saya sarankan tidak perlu juga terlalu terpengaruh dengan banyak teori dari Prof. Hedar, masukan oke. Tapi nanti keputusan terakhir ada di promotor utama supaya Bapak tidak ikut terlalu pusing juga bersama dengan kami semua selaku penguji. Jadi kalau saya di rumusan masalah ketiga itu recommended model itu yang akan Pak Budi nanti fokus. Karena targetnya sebenarnya bukan di strategi kepolisian kalau saya, tapi strategi pelayanan yang melahirkan tadi ada teori dari Pak Sakir. Kemudian ada teori peer counseling yang menjadi muatan terbesarnya dari disertasi ini. Saya kira itu saja Pak Rektor. Oke, kasih banyak. Sebelum saya beri komentar, saya persilakan dulu kepada kandidat doktor Budi Haryanto untuk menyampaikan tanggapan dari semua yang ada tadi ya sebagai komentar akhir dari seminar ini. Ya, saya silakan. Terima kasih promotor.
tentunya kami pribadi sangat berterima kasih atas masukan dan saran-saran yang diberikan kepada penguji. Yang pertama tentang judul tadi, mungkin secara pribadi memang kami lebih setuju dengan strategi pelayanan Harkamtibmas di kepolisian. Ya, Strategi pelayanan Harkamtibmas di kepolisian. itu memang course-nya, itu memang kata kuncinya itu. Ya. Tidak bisa berpisah supaya kita analisis ini, kaji ini sebagai apa namanya kualitatif ya. Jadi memang apa itu, jadi penelitian kualitatif itu salah satu kuncinya adalah peneliti sebagai sebagai instrumen sendiri. Jadi peneliti itu juga berfungsi dirinya sebagai instrumen yang kemudian melakukan snowball sampai dia jenuh. Nah, itulah tadi yang Bapak maksudkan tadi, apa itu data supply data apa namanya? Ya, display data, kemudian apa sampai itu tadi sampai analisis. Udah bagus itu. Ya, saya setuju. ya, siap. Untuk judul mungkin kami setuju dengan kalimat tersebut. Yang kedua tentunya kembali lagi kami berterima kasih atas masukan-masukan, karena terus terang kami dapat ilmu banyak, Prof, ketika kami mengambil program doktoral ini. Sangat-sangat berguna untuk kami melaksanakan tugas ke depan, karena memang kalau mau jadi besar ya tidak boleh jadi katak dalam tempurung, harus mau keluar. Ternyata sangat luar biasa, kami di UNM ini dapat ilmu yang sangat bagus dan sangat mendukung kami. Mungkin itu saja, Prof, yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Ya, jadi jadi berbagai masukan saya kira kita sudah akomodasi semua. Nanti kemudian sisa kita telaah apa yang menjadi penting untuk kita lakukan. Seperti misalnya tadi Prof Haidar perlu teori new public service. Ini kita sudah pakai itu sana. Ya, kalau Bapak mengatakan itu yang bagus, itu sudah kita pakai dengan berbagai macam teori pendekatan yang kita anggap ya kita jadikan grand teori dia itu. Ya, tapi kalau Bapak mau pindahkan ini new public service ke operational teori, mungkin begitu arahannya. Ya, tapi tidak mesti juga begitu. Yang penting dia menjadi bagian dari ya. Karena jadi kan ada akses publik, paradigma besarnya akses publik kan. Ya. Dan sangat bersesuai memang dengan tugas kepolisian, sangat bersesuai dibanding dengan, karena dia bukan course bisnisnya yang menonjol di situ. Ya, yang menonjol di situ adalah pelayanan publik yang memang itu prinsip demokrasi gitu. Ya. Jadi pada prinsipnya sebagai promotor tentu saja ya tadi itu saya sudah catat, tapi sudah menjadi keputusan kita tadi bahwa Pak Budi sebagai seorang kandidat dia bersetuju dengan tadi, dengan lebih kepada sasaran kerjanya itu adalah pelayanan. Jadi strategi pelayanan Kamtibmas di kepolisian. Nah, itu. Kalau itu yang kita pakai, itu kan menggambarkan seluruh lapisan jajaran kepolisian dalam melakukan sebuah strategi peningkatan layanan Kamtibmas. Nah, itu bagus. Dengan berbagai teori. Tentu ini bukanlah paripurna nantinya, tapi paling tidak menggambarkan sebuah karena ilmu itu selalu berkembang. Ilmu itu kalau produk manusia itu kita sebut dengan ilmu yang ilmu yang kebenaran relatif.
atas kebenaran relatif tadi itu, maka ilmu itu berkembang. Hari ini benar, nah ini bisa disempurnakan oleh berikutnya. Jangan kita menganggap bahwa ini adalah sempurna, tidak. Dan jangan juga kemudian selalu kita mencari sempurna, itu tidak akan pernah selesai. Tidak akan pernah selesai, Pak. Apa yang ada sudah kita sorong dengan segala kekurangan, tapi kekurangan itu nanti akan diperbaiki di kemudian, ya, oleh peneliti selanjutnya atau oleh kita sendiri. Ya, oleh karena itu menurut saya proposal itu sebenarnya hakikatnya itu adalah kalau sudah bisa menjawab pertanyaan lake komai, mau kemana? Ini sudah jelas sekali ini apa judulnya, dia mau buat apa, tujuannya apa sudah jelas. Ya, kalau bisa menjawab lake komai, apa? Ya, melo kelotega, bahasa Bugis. What are you doing? You mau kemana? Nah, itu juga. Kalau bisa itu sudah ada arahnya itu. Kita ini sebagai promotor dan promotor tinggal mengarahkan. Mau ke sentral itu bisa lewat Petarani, bisa lewat juga. Nah, itu pendekatan yang kita akan pilih untuk mengantarkan Pak Budi ini sampai ke tujuan yang sudah jelas tujuannya. Oleh karena itu proposal ini sudah saya kira oke. Bahwa ada pun masukan-masukan kita akomodir. Nah, sambil hari ini sudah bisa kita sepakati dan kandidat doktor Pak Budi Haryanto sudah bisa mulai hari ini berjalan dalam risetnya, bahkan mungkin sudah jalan, tinggal disusun draftnya, bab 4-nya, sampai kemudian berharap saya agar Pak Budi ini bisa menunjukkan draft disertasi itu di 3 bulan dari sekarang. 3 bulan dari sekarang itu berarti Maret atau April. Mei itu sudah harus ya seminar hasil dan ujian tutup. Saya berharap Pak Budi ini selesai di bulan Juni. Ya, sebelum upacara 17 Agustus berikutnya atau hari ya itu sudah harus selesai. Karena sebetulnya ini sudah terolah semua ini sebetulnya, tinggal dibuat dalam frame akademik, frame ilmiah. Nah, itu sudah jadi, Bang. Sudah ada semua ini konsepnya ini. Sudah ada pendekatannya. Sudah ada dulu apa namanya itu, tapi kita lebih soft lagi batalion 120. Nanti kita bukan lagi batalion 120 tapi apalah namanya. Inilah kemudian bagian dari pendekatan yang kita sebut dengan konselor sebaya, untuk kemudian berusaha mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya pemuda yang sering membuat ketidaknyamanan, ketentraman tidak tentram, membuat itu yang masih berpotensi untuk kita perbaiki, kita ajak yang kita buat dalam satu frekuensi seperti itu. Ya, maka kita harus, kenapa kita menggunakan dulu batalion 120, karena dia suka ini masyarakat, dia suka ini anak-anak yang dengan istilah itu. Ya, nah ini cara kita mendekati. Ini pendekatan awal itu. Tapi begitu sudah menjadi, kita berikan istilah yang soft, yang enak, ya, tapi menjadi bagian dalam proses bagaimana kita menciptakan peningkatan Harkantipmas ya di kepolisian, bukan cuma di Kapolrestabes, bahwa fokusnya itu atau lokusnya itu di Polrestabes Makassar, tetapi berlaku di semua. Tinggal karakteristiknya yang akan dirubah, misalnya orang di Medan ketika mau menerapkan konsep teori strategi ini, misalnya yang di Palu, nah dia juga bisa menerapkan yang di Sulbar, yang di Sulbar nah itu kira-kira begitu semua. Oleh karena itu saya kira secara keseluruhan proposal ini sungguh sangat baik, dan kita simpulkan semua bahwa sangat baik dan sudah menjadi panduan untuk melakukan riset dalam rangka menulis disertasi. Karena itu saya simpulkan sebagai promotor dan sekaligus pimpinan sidang bahwa seminar hari ini saya nyatakan jadi selaku promotor saya sudah menjalankan amanah untuk memimpin sidang seminar proposal ini
yang diperintahkan oleh Bapak Direktur. Siapa? Ya, saya akhirnya sudah sampai pada penghujung. Prinsipnya semua sudah kita terima dengan baik dan insya Allah kita akan melakukan, Pak Budi akan melakukan riset untuk menyusun disertasinya sesuai dengan frame akademik atau frame ilmiah yang benar. Dari saya cukupkan dan saya kembalikan kepada Ketua Direktur Pasca Sarjana yang telah memberikan tugas saya. Dan saya syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, makasih Bapak Rektor selaku promotor yang memimpin sidang dengan sangat baik sekali. Dewan Penguji, hadirin yang saya hormati khususnya Pak Budi Haryanto. Sebelum saya serahkan untuk di closing statement. Jadi nilai yang diperoleh Pak Budi Haryanto saya lihat excellent Pak Rektor. Nilainya di atas 95. Itu yang pertama. Yang boleh pertama. Yang boleh pertama.